Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau yang terindah di dalam hidup kami Tuhan. Tidak Allah yang seperti Engkau Bapa. Kuasa-Mu penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termandis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya Yesus. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Ibu Pendeta Sharon Imelda. Waktu dan tempat saya persilahkan. Haleluya. Yang dikasihi Tuhan, kita akan mengetengahkan tentang firman yang bertemakan penebusan yang sempurna. Ya, judulnya Aku telah ditebus Tuhan Yesus. Ditebus Tuhan Yesus, gak main-main. Ditebus Tuhan Yesus itu mahal dengan darahnya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Tuhan Yesus Kristus,
Curahkanlah roh-Mu, ampunilah kami untuk setiap dosa dan hujat. Darah Yesus minta membersihkannya. Mohon segala yang terbaik dari Tuhan bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat firman tentang penebusan yang sempurna. Judulnya ditebus oleh Tuhan Yesus. Judulnya ditebus oleh Tuhan Yesus. Kita telah ditebus Tuhan Yesus ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai anak Allah dan memohon ampun kepadanya atas dosa-dosa kita, maka kita diampuninya seturut firman. Kemudian kita berjalan dalam kasih karunia bersama Dia di sepanjang jalan hidup kita. Mintalah lebih dahulu supaya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus masuk ke dalam hati kita, ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Di dalam hati kita. Kalau engkau belum pernah meminta Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan belum pernah minta ampun apalagi, saat ini jangan buang-buang waktu. Berdoalah, bertobatlah dari dosa-dosamu. Mintalah ampun kepada Tuhan Yesus Kristus. Setelah itu minta dibasuh darah Yesus. Minta Dia masuk ke dalam hatimu, menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Dia ada. Nonsen kalau Tuhan itu tidak ada. Tuhan itu ada. Kalau yang mengatakan demikian itu tidak bisa, ya, tidak mungkin. Karena setiap karyanya nyata dalam dunia ini. Bunga-bunga Dia yang buat, manusia Dia yang buat, binatang Dia yang buat. Engkau tidak bisa membuat satu uban pun seperti saya, bukan? Jadi tidak mungkin tidak ada pencipta, pasti ada penciptanya. Kita diciptakannya. Dia ada sepanjang hari, hiduplah bersamanya, maka engkau akan tenang. Kau telah ditebusnya. Bila berdosa, berdoalah, minta ampun, hiduplah terus bersamanya sampai engkau menghadap Dia dalam penghakiman terakhir setelah kematian, yang memasukkan orang benar yang dibenarkan karena pengampunan dalam Tuhan Yesus ke sorga kekal. Di sana itu indah. Jangan mau masuk neraka. Saya katakan kepada anak-anak sekolah minggu saya, jangan mau masuk neraka, dihukum, dibakar selamanya. Tapi ikut Yesus, ikut taat firman Tuhan, ikut taat kebenaran firman Tuhan. Tapaki jalan-jalanmu bersama Tuhan Yesus, bersama firman Tuhan yang engkau lakukan tidak cuma di mulut, tetapi dalam perilaku sehari-hari. Mari kita buka Yudas 1:24-25. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia hidup kita. Jangan hidup bagi uang. Jangan hidup bagi pekerjaan. Jangan hidup bagi anak-anak, cucu-cucu, ataupun bagi benda handphone dan lain sebagainya. Pagi-pagi bangun, jangan ingat handphonenya dulu. Jangan ingat anak cucu dulu. Ingat Tuhan Yesus Kristus. Pagi-pagi bangun, hiduplah bagi Dia. Sapa Dia dahulu, baru ke belakang sebentar. Baru kemudian berdoa saat teduh. Kemudian baru baca firman. Dan ingat, pakailah perlengkapan senjata rohani sebelum engkau keluar dari kamar, yaitu ikat pinggang kebenaran, perisai iman, baju sirah keadilan, firman Tuhan di pikiran, dan di tangan kita pedang roh firman Tuhan. Dalam doa dan permohonannya tak putus-putusnya, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi bagi Dia hidup kita, bukan yang lain. Yang dikasihi Tuhan, mari kita buka Efesus 1 ayat 17-23. Dan meminta
kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita kalau kita menjadi orang-orang kudus. Jangan harap yang baik dari Tuhan kalau engkau tidak hidup kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan Dia, Tuhan Yesus, telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang dikasihi Tuhan, kenali Tuhan Yesus Kristus dengan benar selama masih ada harapan dan hidup di dunia ini. Kenali Tuhan Yesus Kristus dengan benar lewat doa dan pembacaan firman Tuhan. Di sini engkau mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tidak hanya sekedar membaca, tetapi tertib hidupmu. Jadi dalam satu hari, contoh untuk menghabiskan Alkitab ini sepanjang tahun, belilah Alkitab 365 hari. Atau kalau tidak ada, Matius 1 bab di pagi dan siang hari, Mazmur Amsal, setelah itu satu bab dan satu ayat, kemudian Perjanjian Lama 1 bab pada malam hari. Atau lewat 365 hari Alkitab sepanjang tahun, bacalah untuk siang hari Perjanjian Lama, Mazmur dan Amsal, pagi Amsal saja, kemudian malamnya Perjanjian Lama. Itu suatu contoh untuk engkau mengenal Tuhan. Jadi nggak hanya lewat suara Tuhan atau rema saja, tetapi secara tertib membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan firman Tuhan. Minta doa, minta roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Mengertilah pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. 1. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus Kristus, yang tidak percaya sudah jatuh dalam hukuman. Tetapi bagi engkau yang percaya dan sudah minta ampun dan berjalan taat firman Tuhan, maka engkau menjadi orang-orang kudusnya. Dan betapa kayanya kemuliaan menjadi raja-raja, menjadi ratu-ratu, bersanding bersama Tuhan Yesus, ikut memerintah bersama Tuhan Yesus. Di bumi seperti di sorga, mendapat rumah di sorga, mendapat hidup yang kekal, dan banyak lagi bagian yang diperuntukkan bagi orang-orang kudusnya di sorga, selalu menyembah Tuhan, memuji Tuhan siang dan malam, pagi, siang, dan malam. 2. Betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Bagi kita yang percaya Tuhan Yesus, sakit disembuhkan, miskin jadi kaya, luka dipulihkan, luka hati dipulihkan, hubungan yang tidak baik dipulihkan, dan masih banyak contoh lagi. Kuasa Tuhan
Tuhan berkuasa atas hidup kita. Tuhan berkuasa mengubahkan hati orang. Tuhan berkuasa mengubah Saulus menjadi Paulus. Tidak mudah bagi orang jahat, tapi Tuhan tetap mengasihinya dan merubah orang sejahat Saulus yang memenjarakan orang benar bukan orang fasik, dan yang menyetujui pembunuhan Stefanus berubah menjadi Paulus. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus Tuhan. Segala masalah kita, segala penyakitmu, segala iblis telah diletakkannya di bawah kaki Kristus Tuhan. Kaki Kristus di mana? Di bawah kaki kita. Kristus adalah kepala, pusat segalanya, dan jemaat adalah tubuhnya. Tubuhnya yaitu kepenuhan Dia, ya, kepenuhan Tuhan Yesus. Kita menjadi tubuh Kristus, kita yang telah ditebus oleh darah Yesus. Kita menjadi partnernya di bumi untuk menggalakkan pekerjaan Allah, untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kerajaan Allah, untuk melakukan pekerjaan Tuhan, untuk melakukan semua pekerjaan baik yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Filipi 1:6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, di antara kita, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Tuhan akan meneruskan pekerjaannya sampai pada akhirnya, sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Apapun yang kau lakukan untuk Tuhan, pelayananmu untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan yang akan meneruskannya. Tuhan akan meneruskan pekerjaannya pada kita sampai pada akhirnya. Mazmur 103 ayat 1-5 dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dari lubang kotoran, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Berkat Tuhan, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru, seperti pada burung rajawali. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan gak cuma di mulut, di hati juga. Pujilah Tuhan gak cuma di hati, di pikiran juga pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan gak cuma di dalam hati, pikiran, dan mulut kita, tapi dalam setiap sikap tingkah laku hidup kita. Itu mencerminkan Yesus yang hidup. Pujilah Dia dengan tingkah laku kita. Muliakan Dia dengan tingkah laku kita. Lakukan yang baik. Dapat jauh yang jahat, jauhi dosa. Ingat segala kebaikan Tuhan dan firman-Nya. Ketika engkau dalam masa susah, ingatlah kebaikan, keajaiban, kebaikan dan semua yang Tuhan kerjakan yang lalu pada hidupmu ataupun pada hidup setiap pahlawan iman di sini. Ingatlah kebaikannya pada Esther sang ratu. Tidak seperti Esther, bukan? Segala cobaan yang menimpa engkau. Dan juga ingatlah seperti Tuhan Yesus. Tidak sampai seperti Tuhan Yesus, kan? Cobaan yang menimpamu. Ingatlah kebaikan Tuhan. Ingat ada jalan keluar pada satu, Tuhan Yesus Kristus. Datang pada Tuhan Yesus Kristus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang adalah satu, yaitu Tuhan. Dia yang mengampunimu. Apapun salahmu, dosamu, diampuni. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Jadi kalau itu dosa tidak menghujat Roh Kudus, Tuhan pasti ampuni. Dia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Apapun penyakit yang ada di sini yang telah disembuhkan Tuhan Yesus, itu lebih berat, bukan, daripada penyakitmu sekarang. Karena itu mintalah kesembuhan kepada Tuhan Yesus.
juga doakan orang yang menderita. Misalnya menderita corona, Dia yang menebus hidupmu dari lubang dosa. Tuhan tebus. Bersyukurlah dan datang padanya untuk permohonan ampun dan minta dibasuh darah Yesus dan minta Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan berjalan dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan rohnya di dalam engkau, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pelaku firman Tuhan. Taati firman, taati kebenaran firman, niscaya hidupmu bahagia dan tidak jauh dari surga. Dia yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang sabar dengan dosa-dosamu, Tuhan yang memberkati. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Dia yang memberi segala sesuatu yang baik yang kau harus lakukan, maupun segala yang terbaik dari Dia. Dia yang memberi. Roma 8 ayat 1-2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dan saya dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus, karena ada permohonan ampun, karena ada permintaan ampun, dan ada pengampunan dosa dari Tuhan. Roh Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus, maksudnya dalam pelaku firman Tuhan, dari hukum dosa dan dari hukum maut, yaitu sakit, penyakit, dan kelemahan. Kalau engkau sudah berjalan bersama Tuhan Yesus, sudah minta ampun Tuhan Yesus, sudah hidup benar dan melakukan kebenaran firman, maka engkau patut mengklaim, memperkatakan, memproklaim firman Roma 8 ayat 2 yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam hidupmu, yaitu roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Itu terjadi pada Dr. John Lake. Dia memproklaim Roma 8 ayat 2 ini, yaitu roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Ganti dengan aku, roh yang memberi hidup telah memerdekakan aku dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan dia menyentuh kuman kusta, tetapi dia tidak apa, kumannya yang mati. Saya ulangi, kumannya yang mati. Ya, firman Allah lebih kuat daripada kuman. Firman Allah lebih kuat daripada masalah kita. Ibrani 10:4, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Dosa kita dihapus oleh darah Yesus. Dosa kita dihapus oleh darah Yesus. Karena itu hargailah korban salib Tuhan Yesus dan jangan berbuat dosa lagi. Galatia 3:13-14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan cara menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh Allah yang telah dijanjikan itu. Kejadian 24:1b, adapun Abraham telah tua dan lanjut umurnya, serta diberkati Tuhan dalam segala hal. Yang dikasihi Tuhan, saudaraku, Tuhan Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Hukum Taurat itu baik, tetapi bila kita tidak melakukannya beberapa bagian, maka ada kutuknya. Tetapi kita tidak ikut terkutuk karena kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh hukum Taurat, kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Ketika kita percaya dan meminta pengampunan dosa, dibasuh darah Yesus, kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus, kita dibenarkan oleh hukum Taurat. Ya, jadi bagi kita yang percaya, kebenaran didapat. Yesus Kristus adalah kebenaran bagi kita, dan Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Kita menerima roh Allah yang dijanjikan itu oleh iman.
Roh Kudus kita terima di dalam hati kita ketika engkau, ketika umat percaya Tuhan Yesus meminta pengampunan dosa, meminta Tuhan Yesus berada pada hatinya menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Berkat Abraham lewat Kristus Yesus Tuhan sampai kepada kita ketika kita percaya Tuhan Yesus dan meminta ampun kepadanya. Kita percaya dan kita minta Dia masuk ke dalam hati kita menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita dicangkokkan pada suku Yehuda sehingga kita menerima berkat Abraham. 1 Yohanes 3 ayat 1-3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kita anak-anak Allah. Bagaimana kita disebut anak-anak Allah? Bagaimana mungkin kita disebut anak-anak Allah? Ketika engkau berdosa, ketika engkau percaya Tuhan Yesus, ketika engkau meminta ampun kepadanya dan meminta Tuhan Yesus masuk sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hatimu, kau anak-anak Allah, saudaranya Tuhan Yesus, yang sulung Tuhan Yesus. Jadi sucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Kuduslah engkau karena Tuhan kudus. Jadikan dirimu tiap hari hidup kudus. Taat kebenaran firman adalah suatu budaya, suatu art yang tidak bisa dipisahkan dari hidupmu. Sebab sebentar Dia datang. Karena itu betapa lebih sungguh-sungguh dan disiplin hidup doa kita. Hidup kerohanian kita harus lebih sungguh-sungguh dan disiplin. Harus lebih sungguh-sungguh dan disiplin doa-doa kita. 1 Yohanes 4:16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. God is love. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kenali dan percayalah akan kasih Allah. Jangan menjatuhkan pikiran yang tidak atau hal-hal yang tidak baik kepada Allah. Tetapi ingatlah kebaikannya. Dia murka hanya kepada orang fasik, bukan kepada anak-anak Allah. Kenali Dia, kenali sifatnya yang pengasih, pemaaf, penyabar. Sampai Tuhan Yesus dikirim ke dunia, disalib, mati, dikubur, dan bangkit, dan akan kembali lagi untuk datang menghakimi orang hidup dan mati. Itu untuk kita. Bertobatlah dan mintalah ampun bila berdosa. Minta Dia masuk ke dalam hidup kita, ke dalam hati kita, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Allah adalah kasih. Kita wajib berada di dalam kasih-Nya. Kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus juga mengasihi sesama manusia. Karena itu ampunilah dan kasihlah sesama manusia. Berilah bila engkau mempunyai. Tetapi bila engkau tidak punya, doalah minim. Itu suatu contoh. Ibrani 13:20. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Tuhan telah menghidupkan Yesus Tuhan. Allah Bapa telah menghidupkan Tuhan Yesus.
Tuhan melengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya, bukan kehendak kita. Kehendak kita ini harus diselaraskan dengan kehendak firman Allah, kebenaran firman Allah. Diselaraskan kehendak kita dengan kehendak pencipta kita, Tuhan yang agung, yaitu suara firman Allah, suara kebenaran firman Allah yang kudus di dalam Alkitab. Betapa kita harus mempelajari Alkitab ini supaya kita mengerti kehendaknya. Gak cuma lewat suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus harus seturut firman, karena itu harus belajar firman. Tuhan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Jadi apa yang berkenan kepada Tuhan, itu dikerjakan oleh Tuhan di dalam kita, maupun dalam segala hal kita. Bagi Tuhan segala kemuliaan. Jangan sombong. Bagi Tuhan segala kemuliaan. 1 Korintus 6:11 ayat terakhir. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Beri dirimu dikuduskan, beri dirimu diampuni, sejauh doa engkau lakukan untuk meminta ampun, dan ingatlah bahwa Tuhan itu baik. Kesaksian saya ketika saya harus melakukan hukum kasih, orang yang demikian mencekno saya, yang mungkin sudah koar-koar, mulutnya sudah memperkatakan yang tidak baik kepada tetangga saya, kepada saudara saya. Tapi ketika datang minta tolong kepada saya tolong, saya ampuni, saya tolong. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Lakukan yang baik, jauhi yang jahat. Lakukan yang baik, depak yang jahat, depak dosa, depak yang jahat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk segala yang Tuhan berikan. Ampuni kami untuk setiap dosa dan hujat. Darah Yesus minta membersihkan segala dosa dan hujat kami. Masuklah Tuhan Yesus Kristus ke dalam kami, berpribadi, menjadi Raja, Tuhan dan Juru Selamat kami dan Bos kami. Ya Tuhan, mohon segala perlindungan kami tetap yang lain sama. Kuduskanlah kami bagimu, dan kami menjadi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur, mohon berkat-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus Tuhan, amin. Sampai jumpa di pengembalaan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, sempurnakanlah ibadah kami dan berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu tadi. Mari kita buka kedua tangan kita. Sidang jemaat yang dicintai oleh Tuhan, terimalah berkat atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai kedatangannya kedua kalinya menjemput kita semua, bahkan sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu di minggu yang akan datang pada jam yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Amin.